Topik kita hari ini adalah cara memiliki aset tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ya, dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, mungkin Bapak Ibu agak bingung apa yang dimaksud dengan belanja hangus. Ya, khususnya teman-teman yang baru bergabung diundang hari ini. Apakah semua di antara kita punya belanja yang hadir hari ini? Boleh respon Bapak Ibu? Anda punya belanja? Banyak belanja, Pak. Banyak belanja ya, ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, tiap bulan dan lain-lain Bapak Ibu. Selama itu belanjanya balik lagi apa apa hilang? Hilang. Hilang. Hilang, tidak diingat lagi. Maka itulah kita sebut belanja itu hangus Bapak Ibu. Ya, jadi semua orang pasti mempunyai belanja hangus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana belanja tadi yang selama ini hangus bisa menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Dan itu kedepannya akan menguntungkan kita. Nah, ini topik kita hari ini. Nah, sebelum kita cerita siapa itu perusahaan yang membuat sistem ini, perusahaannya bernama Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor daripada perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin. Nah, ini perusahaan milik negara, ya, bukan perusahaan biasa. Tapi perusahaan milik negara yang mana negara Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia bergantian dengan Rusia, Bapak Ibu. Sementara Indonesia, negara kita juga penambang emas yang cukup besar, itu rankingnya 6 sampai 9. Nah, kita adalah ranking 2 sampai 3, Bapak Ibu. Kira-kira ini perusahaan besar nggak nih? Sangat besar. Besar. Sangat besar. Nah, kita adalah eksklusif distributornya, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita ini didukung oleh sebuah perusahaan yang sangat besar di dunia, yaitu perusahaan milik negara Australia yang bernama Permin. Dan kita pun, perusahaan Quantum Metal ini adalah pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold, Bapak Ibu. Sejak tahun 2023 kemarin. Ya, kita perusahaan Quantum Metal udah beli saham daripada Besra Gold ini dan sebagai pemegang saham terbesarnya. Ya. Oke, dan Quantum Metal sudah berdiri sejak tahun 2012, udah 11 tahun, ada masuk 12 tahun sekarang ya Bapak Ibu ya, mau masuk 12 tahun. Ya, selama berdiri sampai sekarang, perusahaan Quantum Metal itu melayani perusahaan besar seperti bank, ya, bank-bank syariah di Malaysia itu beli emas sama perusahaan Quantum Metal sampai sekarang. Kemudian Pegadaian Bapak Ibu, ya Pegadaian di Malaysia yang namanya Aranu Tekun itu milik negara juga. Pegadaian beli emas sama Quantum Metal dan bekerja sama sama Quantum Metal. Oke. Nah, ASEO Gold, koperasi terbesar di ASEAN, itu pun juga beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, inilah. Dan kita tadi udah disebut sebagai supplier bank. Baru sejak 2019, Quantum Metal open sistem ini kepada publik, kepada orang banyak, supaya bisa membantu perekonomian kita, supaya bisa membantu perekonomian orang banyak. Nah, diantaranya Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu. Oke, itu sekilas tentang Quantum Metal. Nah, saya kepingin lebih detail lagi. Apa yang Quantum Metal tawarkan? Oke, kita sepakat ini adalah perusahaan besar, tapi apa yang ditawarkan? Apakah sekedar emas karena dia distributor emas? Jawabannya tidak. Quantum Metal tidak menawarkan emas fisik seperti yang bisa Anda temukan di toko emas. Ya, di toko emas kan banyak tuh orang jual emas. Apa bedanya? Nah, itulah yang membuat kita berbeda. Kita tidak sekedar menawarkan emas seperti yang ada di toko. Nah, itu Bapak Ibu harus ingat, harus garis bawahi. Yang kita tawarkan hari ini adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Yang mana sistem ini di-backup oleh emas fisik 100%. Oke. Jadi solusi meningkatkan aset dan kekayaan inilah yang ditawarkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau aset dan kekayaan Anda meningkat? Mau. Nah, mau. Kalau mau, Anda berada di tempat yang tepat saat ini. Nah, tinggal kita pelajari step by step caranya. Oke, ada 3 sistem. Ya, yang pertama GSA, Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas. Yang mana tempat penyimpanan emas ini diberikan kepada kita secara gratis, aman, dan 100% diasuransikan di Lloyd London, Bapak Ibu. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, yang poin kedua ini yang akan kita detailkan hari ini, yaitu program GCA yang disebut dengan
gold convert account Bapak Ibu. Yang mana kita bisa konversikan emas ke tunai ya tanpa ditagih cicilan. Jadi tidak ada panggilan harus bayar cicilan tiap bulan atau tiap kontrak. Tanpa resiko lelang. Barang kita aman dititip tanpa ada resiko lelang. Dan dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Program yang ketiga akan kita bahas pada sesi lain, yaitu namanya GAE atau kita udah bahas minggu lalu dan akan kita ulangi bagi Bapak Ibu yang baru. Di sini kita dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak dari modal kita. Ya, mau nggak kita dibantu untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Dikasih modal untuk beli, Mau. mau ya? Tanpa tagihan cicilan, Sangat tanpa risiko mau. datang, dan kita bisa dapat untung 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Nah, ini contoh menu Gold Asset Account ya Bapak Ibu bisa lihat yang tadi kita jelaskan tempat penyimpanan emas. Di sini kita punya nomor rekening emas Bapak Ibu. Ini contoh nomor rekening emas saya. Di sini ada tertulis ada tersimpan 4,4 gram yang mana nilai 4,4 gram ini kalau dirupiahkan 4.590.000. Nah, nilai ini akan berubah setiap 5 menit Bapak Ibu ya karena mengikuti harga market dunia. Nah, ini contoh tempat penyimpanan ya. Yang mana tempat penyimpanan ini gratis, aman dan berasuransi Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kita akan bahas hari ini secara mendalam adalah gold convert account. Kita bisa konversikan emas yang tadi udah kita beli di Quantum Metal menjadi uang tunai kembali tanpa harus menjual emasnya. Oke. Nah, program ini sekilas mirip gadai. Seperti apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu punya emas 100 gram yang sudah Bapak Ibu beli selama ini di toko mungkin ya. Kita cerita di toko dulu. Terus suatu hari Bapak Ibu butuh uang ya, tidak punya aset lain, hanya punya aset emas tetapi nggak mau jual emasnya. Apa yang kita lakukan? Maka biasanya orang pergi ke sistem gadai ya. Taruh emasnya 100 gram, dititip, bukan dijual, kemudian minta uang tunai. Bisa nggak? Kalau kita pergi ke sistem gadai atau bank syariah, kita letak emas, kita minta uang tunai, boleh? Bisa. Bisa. Maka kurang lebih bank akan berikan 85% ya dari nilai emasnya. Nah, ini tidak dijual Bapak Ibu, tapi titip ya, kita titip emas, kita minta uang. Oke, sebagai jaminan. Jadi emas itu ditinggalkan di bank sebagai jaminan Bapak Ibu. Nah, masalahnya kalau Bapak Ibu titip dengan sistem yang ada di luar sana, entah itu gadai, entah itu bank ya, Bapak Ibu ditagih cicilan nggak? Ya, Pasti ditagih tiap bulan. nah, ini Ditagih tiap bulan. yang membedakan dengan quantum metal. Di quantum metal, setelah kita ambil uang, kita tidak ditagih cicilan 1 rupiah pun, ya, tidak ada kontrak yang mengikat yang mana kalau habis kontrak harus diperpanjang, harus bayar lagi, nggak ada di sini sama sekali. Walaupun kita nggak pernah cicil berapa lama, bisa 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun, terserah kita. Kita yang nentukan sampai kapan. Nah, walaupun kita nggak cicil 1 rupiah pun, tidak ada resiko barang kita dilelang. Nggak ada itu Bapak Ibu. Nah, tapi bukan berarti nanti kita tidak akan mengambil emasnya, bukan berarti emasnya hilang. Emas itu masih punya kita. Yang mana suatu hari kita bisa ambil, kita bisa nikmati keuntungan dari kenaikan emas ini. Nah, pada saat itulah setelah kita perintah jual, barulah saat itu uang yang kita bawa akan akan ditarik kembali Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu bayar, tapi akan ditarik dari penjualan emas tersebut. Oke, tentunya kita mau menjual setelah kita untung. Nah, inilah poin yang membedakan. Sementara di luar sana, Bapak Ibu ditagih, nggak bisa tagih, barangnya dilelang. Sementara di tempat kita nggak perlu pun dicicil, tapi boleh tambah lagi, minta lagi bantuan baru besoknya. Ambil lagi tunai lagi besoknya berkali-kali tanpa batas, boleh Bapak Ibu. Ya bukan sekali aja, tapi tanpa batas. Nah, nanti setelah harga emasnya banyak, terus harga emasnya naik, kita perintahkan jual, untungnya buat kita, barulah hasil penjualan ini untuk bayar, ya, untuk bayar uang tadi. Nah, ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun.
tidak ditagih sampai emas ini kita jual. Ya, 3,5% dari uang tunai yang kita bawa. Dan ini tidak akan ditagih sampai emas kita jual. Sementara di luar sana, ini manajemen fee 11% sampai 15% biasanya. Oke. Nah, di sistem ini kita bisa GCA nambah terus berulang-ulang tanpa batas. Nah, enak nggak Bapak Ibu? Bisa ambil tunai, emas tetap punya kita dititip, uang tunai kita boleh pakai, kita boleh belanja, dan besok mau nambah lagi boleh dan tidak ditagih, tidak ada risiko lelang. Nah, itu kesimpulannya. Bapak Ibu, enak atau tidak? Halo? Enak, Enak Nah, pakai banget. enak oh, sekali. yang jawab enak pakai banget pasti udah paham konsepnya. Yang baru bergabung mungkin masih bingung. Kok bisa ya? Dapat karena di luar sana nggak ada yang seperti ini. Kita bisa dapat tarik uang, kemudian bisa nambah-nambah, nggak ditagih cicilan dan aman barang kita. Inilah Bapak Ibu. Jadi kita bisa berulang tanpa batas. Di sini karena tidak ada tagihan, tidak ada beban, maka tidak disebut beban hutang, Bapak Ibu. Maka kalau tidak ada beban hutang, tentunya tidak ada riba dalam sistem GCA. Nah, ini ada lagi yang kontra biasanya. Pak, uangnya nanti kan harus dikembalikan. Kan berarti hutang juga namanya. Nah, ini dari sisi pemahaman dan bahasa, Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara bantuan dengan hutang itu berbeda, Bapak Ibu. Memang bantuan ini harus dikembalikan suatu hari. Tetapi setelah kita jual barang, ya, artinya jual beli dulu, ya. Selama barangnya belum kita balikin, belum kita jual, maka kita nggak ditagih 1 rupiah pun. Artinya karena tidak ada tagihan, maka tidak ada beban Bapak Ibu, ya. Tidak akan hilang barang kita, tidak ada risiko barang kita dilelang karena tidak akan dilelang. Nah, itu akadnya Bapak Ibu. Maka itulah kita bilang bukan hutang, tapi yang ada adalah kita mengumpulkan aset yang dapat diwariskan atau aset yang bisa kita nikmati masa depan setelah harganya naik. Jadi ini adalah program untuk mengumpulkan aset dan tanpa beban hutang. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Hasil penjualan emas nantilah yang akan membayar tunai yang kita sudah ambil tadi. Ya, memang akan dibayar tetapi setelah jual emasnya. Jadi hasil penjualan emas itu yang bayar. Ya, akan ditarik dari hasil penjualan emas, bukan dari kantong kita, bukan dari dompet kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang lebih bernilai? Emas yang Anda titipkan atau uang tunai yang Anda ambil? Mana yang lebih bernilai? Emas, Pak. Emas Mas yang ya. di Emas Emas yang yang kita dititipkan. titipkan jauh lebih bernilai. Otomatis kita pun tidak akan mau kehilangan emas kita, betul nggak? Apakah kita mau Betul, kehilangan emas? betul, betul. Kena Ya. lelang? Tidak, Enggak. Kita mau tidak. suatu hari harga emas itu naik dan kita berhak menerima keuntungan dari kenaikan emas itu. Kenapa kita masih berhak? Karena statusnya itu barang kita yang kita titipkan, Bapak Ibu. Ya, itu barang kita. Kita cuma titip dan kita ambil uang, tapi itu bukan hutang, ya, karena tidak ada beban. Nah, ini yang membedakan kita dengan konsep di luar sana. Kalau konsep di luar sana itu memang hutang karena Bapak Ibu ditagih. Bapak Ibu di barang Bapak Ibu akan dilelang apabila nggak sanggup cicil. Nah, di luar sana tuh memang hutang Bapak Ibu. Jadi kita harus bedakan di sini tidak hutang karena di sini tidak ditagih 1 rupiah pun sampai kita jual. Nah, karena konsep kita syariah, jual beli dulu, baru nanti setelah itu kita hitungan. Nah, inilah konsep daripada gold convert account Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan cara ini kita bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih dengan cara selamatkan belanja yang selama ini hangus. Oke, nah tadi sudah kita jelaskan kita semua punya belanja dan semua belanja itu hangus. Kalau Bapak Ibu hitung dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang, udah banyak nggak nih belanja hangusnya? Boleh respon? banyak sekali, Pak. Banyak, sekali. Pak. Banyak, Pak. Wah, kalau disuruh hitung udah nggak sanggup hitung lagi ya.
Oh, nggak sanggup Pak, miliaran dah kalau Udah triliunan. bingung, udah berkilo emasnya kali ya. Nah, oke Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi bagaimana caranya selamatkan belanja hangus. Oke, misalnya penghasilan kita saat ini 10 juta per bulan. Ini contoh supaya gampang hitung aja ya, saya bulat aja 10 juta. Di luar sana pasti ada yang di bawah ini dan pasti ada yang di atas ini. Kita ambil 10 juta biar gampang hitung. Biasanya tiap bulan dapat uang, uangnya langsung kita belanjakan. Bayar listrik, uang dapur, beli sayur, dan lain-lain. Akhir bulan, uangnya habis Bapak Ibu. Tidak menjadi apa-apa, tidak ada aset, tidak ada emas. Akhirnya apa? Bulan depan tunggu lagi. Dapat penghasilan, habis lagi. Dan begitu seterusnya. Nah sekarang kita mau merubahnya menjadi emas Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan, jangan langsung belanjakan, tapi belikan emas dulu. Ya, jika harga emas 1 juta per gram, maka dapat 10 gram. Nah, ini buat contoh aja ya, 1 juta kita bulat aja. Maka dapat 10 gram emas sekarang. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau sudah beli emas 10 gram, uangnya habis dong. Padahal ini kan uang bulanan untuk belanja dapur. Istri saya nanti marah dong. Lah iya, kalau uangnya hanya berhenti habis jadi emas sampai di sini, sementara kita perlu makan ya kan? Nah, maka kita GCA kan, tarik tunai. Ya, dalam 1 sampai 2 hari kerja, uang yang tadinya 10 juta balik ke rekening 8,5 juta. Tapi emas yang 10 gram ini tidak dijual, tetap punya kita tertabung 10 gram. Jadi emas 10 gram ini kita titip, ya sekali lagi kita titip berarti tetap punya kita dan kita berhak ambil uang 8,5 juta. Nah, uang 8,5 juta ini tidak ada tagihan cicilan, tidak ada barang ini tidak akan dilelang. Jadi Bapak Ibu boleh habiskan, kasih hangus lah 8,5 juta ini boleh. Ya, bayar uang dapur, mau cicilan apa, mau belanja anak dan lain-lain sampai habis. Bulan depan, ya, bulan depan dapat penghasilan lagi, beli lagi emas, tarik lagi tunai, maka nambah lagi tabungannya 10 gram Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa melihat menguntungkan nggak nih? Emas tetap dapat, belanja tetap bisa. 8,5 juta tetap bisa belanja nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Tetap bisa belanja. Nah, kita konsisten lakukan ini setiap bulan Bapak Ibu. Supaya belanjanya tidak hangus begitu saja, ya. Tapi berubah menjadi tabungan emas setiap bulan 10 gram, 10 gram, dan seterusnya. Tanpa disadari, setahun 12 bulan kita udah punya tabungan 120 gram Bapak Ibu. Ya. Yang mana ini tadi bukan dari uang lebih, tapi uang belanja yang selama ini hangus. Sebelum dia hangus begitu saja kita jadikan emas dulu, baru kita ambil uang tunai, barulah kita belanja. Itu step langkahnya Bapak Ibu. Sehingga emas tabungan kita makin lama semakin banyak dan kita tetap bisa belanja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ada yang bilang, Pak, ini kan 8,5 juta doang yang kita terima. 1,5 lagi kan tersimpan. Yes, 1,5 tersimpan, tapi nilainya 10 gram. Bukan senilai 1,5. Seandainya 1,5 saya langsung aja ke toko beli emas gimana? Nah, boleh. Tapi hanya dapat 1,5 gram setiap bulan. Dari uang yang 1,5 itu. Kalau kita rutin, ya setiap bulan 1,5 setahun hanya dapat 18 gram. Kalau kita rutin GCA 10 tahun dapat 1.200 gram. Kalau kita rutin hanya 1,5 gram setiap bulan maka hanya 180 gram. Mana yang lebih untung? Punya 1.200 gram atau punya 180 gram? 1.200 gram. Yakin? Yakinkah? Yakin. Yakin. Yakin, Pak. Oke, kalau yakin berarti udah paham ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, orang nanya begini, apakah untung ini jangka panjang? Kan tadi kita kan ada manajemen fee nih. Setiap ambil duit yang ini kan ada manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Kalau jangka panjang 10 tahun berarti manajemen fee-nya 3,5% dari 10 tahun dong. Kalau 20 tahun tambah banyak lagi dong, 3,5% dari 20 tahun dong. Itu apakah masih menguntungkan kita simpan emas ini? Kan nanti kita harus bayar dan kembalikan yang 8,5 ini. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita kupas Bapak Ibu. Dan kita buktikan secara data.
ya secara data real, data beneran. Ya, contoh kita lihat jangka panjang. Misalnya harga emas per gram di tahun 1977, ya. Nah, Bapak Ibu Google sendiri. Google mengatakan harga emas tahun 1977 adalah 1.700 rupiah saja. Hari ini harga emas sudah 1 juta, ya. Nah, kalau seandainya di tahun 77 kita taruh uang 1 juta untuk beli emas, oke, dan tarik balik 850.000, 85%. Berarti yang tersimpan hanya 150.000, betul? Setuju? Betul, Halo? Pak. Ya, ya. Uang 1 juta beli emas yang mana saat itu harga emasnya 1.700. Maka kita dapatkan emas 588 gram. Cukup satu kali beli terus kita tidur, kita diamkan. Sekarang tahun 2024 udah 47 tahun. Harga emas sudah 1 juta sekarang. Ini angka realnya sekarang 1 juta. Nah, kita mau jual nih emas, ya. Kita mau jual. Tentu 1 juta kali 588. Itulah uang yang kita dapat. Ya, karena per gramnya 1 juta. Maka kita dapatkan 588 juta. Itu nilai penjualan. Oke. Setelah ini terjual 588, kita harus kembalikan uang yang sudah kita ambil 47 tahun yang lalu. Nah, ini dia 850.000 saja. Sementara nilai jualnya adalah 588, Bapak Ibu. Oke, bayar. Dan kita harus bayar manajemen fee selama 47 tahun. Bapak Ibu boleh kalkulator 3,5 kali 47 berapa persen? Berapa Bapak Ibu? 3,5 kali 47. Betulkah 164 ini? Ya, persen. Oke, 100 lebih. 164,5%. Dari mana? Dari uang 850 yang kita ambil. Nah, 164%,5 kali 850.000 maka 1.398.000. Ini yang harus kita bayar. Ini yang harus kita bayar jasanya karena kita udah ambil selama 47 tahun. Sudah pakai uangnya. Oke, maka hasil penjualan emas senilai 588 ini nilai jual emasnya. Kembalikan uang 850, bayar manajemen fee. Maka masih ada lebih 585 juta hari ini. Padahal uang yang tersimpan hanya 150.000 di tahun 77. 150.000 menjadi hari ini 585 juta setelah potong manajemen fee dan lain-lain. Setelah bayar kembali uang yang diambil. Untung apa rugi nih? Halo? Untung, Pak. Untung sekali. 1 juta jadi 585 juta. Untung besar Bapak Ibu ya. Bukan untung nih. Untung banget nih. Kebangetan nih untungnya nih. Betul nggak? Ya. Ini kalau tahun 77. Oke. Mungkin kita penasaran. Pak, kelamaan 77 Pak. Sedang-sedang aja tahun 2000 deh. Tahun 2000 kita hitung. Oke. Bapak Ibu boleh cek harga emas tahun 2000 Bapak Ibu. Boleh Google. Itu hanya 72.000. Nah, ini harga emas per gram nih. Nah, 72.000 aja nih per gram. Jika di tahun 2000 Bapak Ibu punya uang 10 juta. Nah, ini harga tahun 2000 tuh harga satu sepeda motor kurang lebih 10 juta lah. Betul ya? Kita beli emas nih Bapak Ibu. Ya, kita beli emas 10 juta, tarik tunai 8,5 juta. Berarti uang yang tersimpan hanya 101,5 juta. 10 juta tarik 8,5, uang tersimpan 1,5. Lalu kita biarkan selama 24 tahun. Ya, satu kali beli terus kita tidur. Ya, 72.000, 10 juta per gram 72.000 maka dapat 138 gram. Setelah 24 tahun harga emas sekarang 1 juta. Ini bukan prediksi tapi angka real ya. Memang sudah 1 juta. Maka yang 138 ini kalau dijual semua dikali harga 1 juta maka dapat nilai jualnya 138 juta. Selama 24 tahun kali 3,5%. Maka 84%. Dari mana kalinya 84 kali 8,5 juta uang yang kita bawa. Maka kita harus bayar
84% dari 8.500.000, kita harus bayar 7.140.000. Maka nilai bersih, nilai penjualan 138, balikkan uang 8,5 juta, bayar manajemen fee 7.140.000, maka masih ada lebih masuk ke rekening kita bersih 123 juta. Yang mana tadinya uang yang tersimpan hanya 1.500.000, tetapi setelah itu menjadi 123 juta, Bapak Ibu. Yang mana tadinya 10 juta mungkin di tahun 2000 Bapak Ibu dapat satu motor, sekarang menjadi 123 dapat berapa motor? Jangan motor Pak, mobil. Ya, Jangan motor, mobil. Dapat Avanza, Pak. dapat lebih banyak. Avanza malah dapat ya. Oke. Padahal Banyak, Pak. uangnya 8.500.000 udah ditarik mungkin dan beli motor juga ini tadinya nih. Ya kan? Di tahun itu. Nah, inilah Bapak Ibu konsep. Oke, ini data yang sudah terjadi. Ya, berdasarkan angka sesungguhnya sesuai fakta. Kesimpulannya, untung atau tidak? Sangat untung. Nah, untung. Nah, kita lihat lagi. Kalau ke depan macam mana, Pak? Masih untung nggak? Nah, ini kalau ke depan ini kita bicara ilustrasi, ya, kita bicara potensi, ya, bukan bicara yang sudah terjadi. Kalau tadi data yang sudah terjadi, nah sekarang kita bicara potensi ke depan nih. Kalau misalnya kita setiap bulan beli emas, nah kita dapat uang. Tadinya nih uang penghasilan nih, uang belanja, sebelum belanja kita beli emas dulu 10 juta. Nah, oke. Dari 10 juta ini kita tarik 8.500.000 untuk belanja. Barulah sisanya, sisanya tersimpan. Rutin setiap bulan ya selama 10 tahun Bapak Ibu. Setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta selama 10 tahun. Otomatis total belanja kita 10 tahun 1,2 miliar. Setiap bulan uangnya 10 juta, tarik balik 85%. 8,5 juta setiap bulan tarik, 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 maka uang yang udah ditarik 1.020.000.000. Nah, harga rata-rata emas kita beli, nah ini hanya harga rata-rata ya, ilustrasi ya, nggak bisa tepat lagi nih. Karena harga emas bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kita anggap sekarang harga 1 juta, rata-rata 1 juta, dan kita prediksi kenaikan per tahun, ya, kenaikan per tahun 10%. Oke. Maka kalau harga rata-rata 1 juta, setiap bulan kita beli 10 juta, maka tiap bulan nambah emasnya 10 gram per bulan. Kalau 10 tahun, 1.200 gram. Ya, per bulan 10, per tahun kali 12, 120, kalau 10 tahun 1.200. Nah, lantas setelah kita tunggu 10 tahun ke depan, diperkirakan harga emas 2 juta 10 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, kita tanya dulu nih, kita pikir dulu nih. Mungkin nggak 10 tahun lagi harga emas jadi 2 juta? Sekarang kan 1 juta nih. 10 tahun lagi bisa nggak jadi 2 juta? Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Oke. Karena Mungkin, berdasarkan histori yang lama-lama ya, kenaikannya dahsyat. Nah, kita anggaplah 10 tahun lagi harga naik menjadi 2 juta, maka kita juallah barang yang sudah terkumpul 1.200 gram ini semuanya. Seharga 2 juta kita jual. Maka nilai jualnya 2.400.000. Nilai jual ini belum bersih ya. Nah, dari nilai jual inilah uang yang tadinya sudah diambil total total 1.020.000 ini harus dikembalikan nih. Nah, bayarlah 2.400.000, bisa nggak ngembalikan 1.020.000? Halo? Bisa? Dua Enggak. miliar empat Bisa, ratus kali bisa, 1.020.000. bisa. Kemudian ada manajemen fee 3,5% per tahun. Setelah 10 tahun nilainya segini Bapak Ibu. Nilai ini bukan 3,5 kali 10 ya. Karena tidak dikali 10. Kenapa nggak kali 10? Tapi katanya 10 tahun Pak. Ya, tapi beli emasnya kan tiap bulan. Yang bulan lalu kita beli, hitungnya baru 1 bulan. Yang tahun lalu kita beli, hitung manajemen fee-nya baru 1 tahun. Hanya yang di bulan pertama kita beli 10 tahun yang lalu, itu yang dihitung 10 tahun. Maka ini total hasilnya. Nah, ini setelah diakumulasi ya.
Maka kita dari dua penjualan 2.400.000 bayar manajemen uang yang sudah ditarik di awal 1 juta 1.020.000 bayar manajemen fee, maka masih ada lebih 1.183.000.000 Kata kamu, aku belum. 10 tahun ke depan. Padahal uang yang kita simpan hanya 180.000.000. Dia lagi nunggu anaknya. Bentar, ada sedikit noise ya. Udah, Bocor. udah bantu ya, udah dibantu tutup ya sama sama co-host ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, 10 tahun lagi kita rutin aja. Ini dari uang belanja yang selama ini hangus, bukan uang lebih Bapak Ibu. Sebelum belanja, uang dapat 10 juta, sebelum belanja beli emas dulu, tarik tunai, baru belanja. Tapi emasnya nambah, 10 tahun lagi masih balik 1.183.000.000. Itu dia. Kira-kira program ini menguntungkan enggak buat Bapak Ibu? Sangat menguntungkan. Ada beban enggak? Enggak. Menguntungkan sekali. Tidak ada beban, menguntungkan. Luar Tidak, biasa, Pak. tidak ada resiko lelang. Oke. Nah, Tidak inilah ada yang beban. namanya GCA Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu udah paham ini Bapak Ibu, pasti nggak mau uang belanjanya hangus lagi. Kalau udah paham. Tapi kalau hari ini masih biarkan belanja hangus, ya berarti belum benar-benar paham, baru paham dikit-dikit ya. Oke. Nah, inilah penjelasan kita Bapak Ibu. Nah, ini bukti orang-orang yang sudah nabung, holding inventory. Ya, tabungan yang sudah disimpan tadi udah terkumpul 13 kilo, 13.000 gram. Oke, 13 kilo di dalam 3 tahun. Dia udah tarik, nih udah convertnya artinya udah tarik nih 721.000 dolar. Sekitar 10 miliar rupiah Bapak Ibu. Emasnya masih tersimpan 13 kilo dan masih berhak keuntungan yang 13 kilo ini jika harga emas naik. Nah, ini contoh atau di screenshot harga emas ini udah naik 75.000 dolar. Sekitar 1 miliar kenaikannya. Kalau nanti dia jual, dia akan dapat lebih dari 1 miliar ini karena masih ada sisa uang yang tersimpan pada saat dia tarik GCA. Ya, mungkin bisa jadi dapat 2 miliar. Simpel cara hitungnya Bapak Ibu. Kalau mau tahu berapa nilainya saat dia jual dia dapat nilai sekarang, kurangi uang yang udah ditarik, kurangi manajemen fee. Itulah uang yang didapat. Boleh mungkin Bapak Ibu tolong hitung kalkulator berapa? Kalau dia jual dapat berapa? Tolong kalkulator. Halo, yang bisa bantu kalkulator atau saya coba? Bisa ambil kalkulator dulu deh. Oke, Bapak Ibu. 874 dolar, 874.417 dolar. Ini nilai emas ini sekarang dikurangi uang yang sudah diambil, simpel aja 721.169. Kurangi manajemen fee 6.742. Ya, koma belakang kita nggak usah hitung ya. Nggak usah ditambah net gain lagi karena dari nilai sekarang ini udah termasuk nilai net gain loh. Nah, inilah uang bersih yang akan diterima kalau dijual 146.000 dolar. Ya, 146.000 dolar. Jadi masih dapat lagi sekitar 3 miliar lebih Bapak Ibu. Ya, inilah nilai sesungguhnya. Bukti. Nah, kemudian kita lihat ini Puan Aida punya 61 kilo, 61 kilo, 61.000 gram. Ya, nilainya sekarang 4 juta dolar, udah tarik tunai 3 juta lebih, ya 3.180.000 dolar. Udah tarik tunai. Kenaikan nilainya saat di screenshot 406.000 dolar. Ini aja udah naik nilainya sudah 6 miliar Bapak Ibu. Nah, udah 6 miliar. Ya, kalau dijual ya pasti lebih dari ini, 2 kali lipat dari ini kurang lebih. Kalau dijual sekarang semua yang 61. Nah, ini bukti ya, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah lebih dulu menyelamatkan belanja hangusnya, angkanya pun fantastis, Bapak Ibu. Mau nggak nih Bapak Ibu punya nilai emas segini dari GCA? Halo, Mau. mau? Mau Pak. Udah tahu caranya? Belum. Hah? Tahu, Bang.
Tahu. Nah, Iya. caranya udah tahu belum? Ya, Udah GCA tahu, Pak. rutin nah. Ya, caranya tinggal GCA Selamatkan rutin. uang kamu. Sebelum belanja, beli emas dulu, tarik tunai, baru belanja. Iya. Seperti yang kita cerita tadi.